Baik, kembali lagi dengan saya Sulan Kidri. Kali ini kita lanjut ke materi 2 ya, NAT dan DHCP server. Pastikan materi pertama itu udah berhasil IP address dan repository. Untuk SSH itu opsional ya. Oke, karena kita SSH sudah berhasil terinstall, kita langsung ke Windows 7 aja. Kita by remote ya. Pertama, kita install paket IP tablesnya atau firewall ya, karena image Debian 11 yang diinstal itu paket minimal, jadi nggak include semua, jadi kita harus install satu-satu. Oke, kita install ya apt di reset session dulu, klik kanan, kemudian reset session, accept, kemudian kita login menggunakan root, password root. Kalau sudah, kita install paket IP tablesnya, apt install IP tables. Oke, ya. Kalau sudah, kita lanjut ya. Config sysctl dulu. Nano /etc sysctl.conf. Oke, aktifkan net forward-nya. Net forward sama dengan 1. Oke, yang ini. Kalau sudah, hilangkan hashtagnya saja, simpan, keluar. Kalau sudah, kita cek sysctl -p apakah sudah berhasil. Oke, kemudian kita masukkan perintah IP tables, ya, -t nat -a post routing -s. Kalau s subnet ya, berarti 192.168.99.0/24 -j masquerade ya, masquerade. Kalau sudah, enter ya. Ingat perintahnya IP tables -t nat -a post routing -s. Ini -s ini subnet dari jaringan yang mau di NAT kemudian -j masquerade. Oke ya, ini udah berhasil. Di sini kita belum bisa ping ke internet, ping 8888. Nah, kita belum bisa. Karena apa? Karena belum ada gateway di networknya. Oke, kita setting dulu gateway-nya ya. Oke, 192.168.99.1. Ingat, gateway itu gerbang yang melewati keluarnya kemana. Nah, kalau di sini pakai Debian kan, berarti satu gateway-nya. Oke, kita coba tes koneksi ping 88. Nah, berhasil. Tapi di sini kita belum bisa ping Google atau ping domain. Itu belum bisa ya. Jadi kita harus set terlebih dahulu DNS-nya supaya kita bisa config atau bisa tes koneksi ke DNS. Oke ya. Biar nggak bingung, langsung aja 888 DNS. Kemudian di bawahnya 8.8.4.4 ya. Kalau sudah oke. Kalau sudah, kita coba ping Google. Nah, ini udah bisa ya. Kita uji coba pakai VPCS ya. Reconnect dulu. Oke, pastikan VPCS IP-nya ditampilin dulu. Show IP. Nah, ini gateway udah ada, tapi DNS belum ada. Kita harus isikan. Kenapa? Karena ketika ping Google itu belum bisa ya. Ping 8888. Oke, sorry. 8888. Nah, ini udah jalan ya. Tinggal ping Google-nya, tapi jangan langsung ping Google karena belum ada DNS-nya. Kenapa? Nanti si VPCS ini ngebug goodbye nantinya ya. Jadi misalkan ping google.com, ini nanti munculnya goodbye ya. Kalau misalkan ngebug, kalau misalkan nggak ngebug berarti not resolved Google, artinya tidak ditemukan Google-nya. Kita harus config IP DNS di VPCS. IP DNS 8888, kemudian koma 8.8.4.4. Kalau sudah, enter. Oke, not valid, berarti kita kasih spasi. Oke, show IP. Nah, DNS sudah ada ya. Kita coba ping google.com. Nah, udah jalan. Oke, selanjutnya materi berikutnya DHCP server. Nah, di sini buat apa sih DHCP? Supaya komputer pertama dan komputer kedua tidak usah setting IP address, DNS, gateway dan lain-lain ya. Pokoknya terkait dengan addressing itu sudah diserahkan ke DHCP server. Tadi kita udah setting Windows kan manual ya. IP addressnya di setting manual di sini. Nah, ketika kita pakai DHCP, kita
sudah nggak mau tahu, tinggal pilih Optane, nanti dilayani sama DHCP IP address-nya ya. Oke, tahap berikutnya kita install paket DHCP server ya. apt install isc DHCP server. Kalau sudah ya. Oke, by default DHCP itu valid. Kenapa? Karena terkait dengan netmasknya, networknya itu masih salah ya. Oke, langsung aja kita config nano /etc default isc. Nah, kita defaultnya masukkan dulu interface-nya. Interface-nya EN berapa? ENS 4 yang ada DHCP servernya ya. Kalau sudah, Ctrl X atau simpen Ctrl S, Ctrl X. Kalau sudah, kita config DHCP dconf-nya nano spasi /etc /dhcp d.conf. Oke, kita cari A kapital ya supaya cirinya, supaya enak config-nya. Oke, sini udah, hilangkan hashtag yang di bawahnya. Oke, sampai tutup Kurawa ya. Pertama broadcast. Nah, di sini broadcastnya itu IP terakhir 192.168.99.255. Ini broadcast ya. Kalau misalkan udah belajar addressing dan subnetting itu harus kenal yang namanya broadcast. Kemudian router. Router ini digunakan nanti buat DHCP-nya digunakan untuk IP gateway atau IP default gateway si klien ya. Berarti ini si IP server ya 991. Oke, kemudian internal domain ini bebas ya, boleh nama siapa aja, yang penting mengandung karakter dan kutip di sini. Misal nama saya Sulhan. Nah, nanti muncul di DHCP-nya namanya Sulhan Kidri. Kemudian DNS-nya. Di sini DNS yang digunakan untuk si klien supaya berkomunikasinya bisa menggunakan DNS atau domain 888,888.44. Oke, kemudian ranknya kita kasih IP-nya dari berapa sampai berapa. Contoh 192.168.99 dari 11 sampai ya 192.168 terus 99.20. Oke, kemudian netmasknya 0. Kemudian subnetnya, subnet itu network ya, berarti 192.168.99.0. Oke, kalau sudah simpan Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita service isc restart. Pastikan tidak ada error ya. Kalau misalnya sudah tidak ada error, berarti kita settingannya sudah berhasil. Kita cek ya di sini. Kita cek. Jangan lupa di Optane untuk DHCP server karena kita mau mengetes apakah IP-nya dapat atau tidak. Kalau dapat, berarti DHCP server sudah terkonfig dengan benar. Oke, kita rilis dulu di sini pakai perintah biar cepat. IP config strip release. Ingat, rilis ini untuk menghapus IP. Kalau sudah, kita minta IP baru yaitu renew. IP config renew. Enter. Nanti di sini akan muncul ya IP-nya. Nah, tadi namanya Sulhan Kidri berdasarkan domain name-nya. Kemudian gateway udah sesuai, berarti kita bisa ping google.com. Oke, di sini untuk tahap NAT sudah selesai. Hanya saja yang perlu digarisbawahin ketika si server di restart atau mati lampu atau apa, itu internet nanti tidak akan jalan. Kenapa? Karena sifat IP tables itu disimpan di memori ya. Jadi kita buktikan dulu ya. Kita ping 88 tapi terus menerus continuous, dikasih parameter min t. Oke, kita restart servernya ya. Kita restart dari sini aja Debian langsung. Oke, reboot. Nah, ketika ini sudah booting, udah selesai booting, nanti si ini tidak akan jalan. Oke, kita tunggu ya.
nggak akan selesai, ini pasti time out. Kita pakai perintah di sini aja, kita reset session root. Oke, kita ketikkan IP tables yang tadinya ya. Kita harus mengetikkan perintah IP tablesnya yang ini. Ketika enter di sini nanti langsung replay. Tapi ketika di restart mati lagi, kita harus ngetik lagi. Nah, solusinya kita harus masukkan ke rc.local ya, yang